Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 503 kekompakan. Yamanda berdiri di depan kamera dan memasang ekspresi wajah yang dingin. Dia selalu bersikap dingin kepada siapapun. Selama di perjalanan, dia berpura-pura tidak mengenal Thomas dan mereka terlihat bagaikan orang asing yang hanya mengobrol beberapa kalimat saja. Para penonton dan anggota staf yang berdiri di samping sangatlah kagum melihat mereka berdua. Orang yang bisa menjadi partner Yamanda sangatlah beruntung. Pria yang menjadi partnernya itu pastilah sangat bahagia. Reality show merupakan sebuah acara televisi di mana para artis akan bermain game. Setelah itu, rekaman tersebut akan diedit dan ditayangkan di televisi. Ini merupakan sebuah acara televisi yang lumayan terkenal. Acara ini bernama Running Boy dan acara ini juga mengundang begitu banyak artis terkenal yang memiliki kedudukan setara dengan Yamanda. Mereka kebetulan sedang memainkan sebuah permainan mencari partner di pinggir jalan. Yamanda sedang berpikir siapa yang harus ia cari dan alhasil dia pun melihat Thomas di sana. Ini sangatlah kebetulan. Setelah tiba di tempat permainan game tersebut, 4 hingga 5 tim lainnya sudah menunggu di sana. Seorang pembawa acara pun menghampiri mereka dan mewawancarai Thomas. "Halo Pak. Kamu sangat beruntung karena bisa dipilih oleh Yamanda. Apakah kamu adalah penggemar Yamanda?" Thomas berpikir sebentar, termasuk. Di antara begitu banyak artis yang ada, dia hanya mengenal Yamanda. Oleh karena itu, dia juga bisa dianggap sebagai fans Yamanda. Yamanda sangat ingin tertawa, namun dia hanya bisa menahan tawanya di depan kamera. Baiklah. Pada babak pertama, kita akan menguji kekompakan para artis dengan partner yang telah mereka pilih. Permainan ini sangatlah mudah, dikarenakan permainan ini juga dihadiri oleh orang yang mereka cari di pinggir jalan, maka tim penyusun acara tersebut juga tidak berani untuk mempersulit mereka. Isi dari permainan ini adalah jika ada yang bertanya, maka kedua orang harus memberikan jawaban yang sama. Jika jawabannya sama, maka mereka akan mendapatkan nilai. Thomas dan Yamanda masing-masing mendapatkan sebuah papan dan mereka pun berdiri berhadapan. Pembawa acara itu pun berkata, "Pertanyaan pertama, makanan apa yang disukai oleh Yamanda? Silahkan dijawab." Setelah beberapa saat, mereka pun menuliskan jawaban mereka dan mengangkat papan tersebut. "Mie beras khas Liusu. Mie beras khas Liusu." Mereka menuliskan jawaban yang sama, yaitu mie beras khas Liusu. Pembawa acara itu kembali berkata, "Tadinya aku bertanya kepadamu apakah kamu adalah fans Yamanda atau bukan, kamu malah berkata dengan terpaksa kamu menganggap dirimu sebagai bagian dari fansnya. Sepertinya perkataanmu tidaklah benar, kamu bahkan bisa menuliskan makanan yang sukai Yamanda dengan tanpa ragu. Ini merupakan bukti kalau kamu adalah fans setia dari Yamanda." Thomas tersenyum dan tidak berkata apapun. Yamanda suka makan mie beras khas Liusu dan hampir semua fansnya mengetahui hal ini. Yamanda sering mengupdate makanan ini di akun Weibo miliknya. Orang-orang yang mengikuti akun Yamanda di Weibo pastilah tahu kalau Yamanda terkenal sebagai seorang penggila makanan. Namun Thomas mengetahui hal ini bukan melalui sosial media, melainkan dia sudah pernah pergi beberapa kali ke pasar malam bersama Yamanda. Dia sudah mengetahui makanan apa yang disukai oleh Yamanda sejak dulu, hanya saja dia tidak bisa mengatakannya di depan kamera. Pertanyaan kedua, warna apa yang paling disukai oleh Yamanda? Kedua orang tersebut kembali menuliskan jawaban mereka. Setelah pembawa acara itu melihat jawaban mereka, dia kembali terkejut dan menatap Thomas sambil tersenyum. "Kamu yakin kalau kamu bukan fans Yamanda?"
Begitu banyak fans yang tidak mengetahui warna kesukaan Yamanda, namun kamu bisa menjawab pertanyaan ini dengan tanpa ragu. Aku sendiri sudah menggemari Yamanda sejak 5 tahun yang lalu, namun aku tidak mengetahui warna kesukaannya. Bukankah kamu begitu hebat jika kamu benar mengetahuinya? Thomas sedikit canggung. Sebenarnya dia tidak tahu warna apa yang disukai Yamanda, namun waktu itu, Yamanda mabuk dan Thomas tidak sengaja melihat Yamanda mengenakan bra berwarna merah anggur. Oleh karena itu, dia pun menebak dengan sembarangan. Pembawa acara itu melirik ke arah Yamanda sambil tersenyum. Kak Yamanda, kenapa wajahmu memerah? Dr. Stranger Thomas Kin, bab 504 jawaban yang benar. Tentunya Yamanda juga tahu bagaimana cara Thomas mengetahui jawaban ini. Oleh karena itu, wajahnya pun sedikit memerah. Bocah ini pastilah akan mengenakan bra dengan warna yang ia sukai. Sungguh mudah ditebak. Setelah 2 babak berlalu, tim lainnya juga mendapatkan hasil yang tidak berbeda jauh. Meskipun mereka membentuk tim dengan orang di pinggir jalan, namun para artis papan atas ini sudah dikenal oleh banyak orang, tentu saja kebanyakan orang sudah mengetahui kebiasaan mereka. Setelah seorang artis pria yang bersikap kewanitaan melihat keberadaan Thomas, dirinya pun berkata dengan ekspresi wajah yang tidak senang. Yamanda memiliki begitu banyak fans, permainan ini sedikit tidak adil. Meskipun perkataannya ini hanyalah sebuah candaan, namun tatapannya ke Thomas dipenuhi dengan aura dendam. Thomas juga mengenal artis pria itu. Setelah mengenal Yamanda, Thomas juga mulai mencari tahu sedikit informasi tentang dunia hiburan. Pria ini bernama Fendi Lu dan dia merupakan seorang selebgram. Kemampuan bernyanyi pria ini sangatlah buruk dan begitu juga dengan kemampuan aktingnya. Tetapi pria ini memiliki wajah yang indah dipandang. Dengan adanya bantuan dari agensinya, dia pun menjadi begitu terkenal. Bahkan fans yang ia miliki lebih banyak dari Yamanda. Namun tidak ada yang tahu apakah fans yang ia miliki itu asli atau tidak. Thomas menolehkan kepalanya dan dia pun saling bertatapan dengan Fendi. Dari tatapan Fendi, Thomas bisa merasakan adanya kebencian dan ancaman. Dulunya di internet terdapat sedikit gosip tentang Fendi yang mengatakan kalau Fendi dan Yamanda sedang berpacaran. Meskipun gosip ini dibuat demi meningkatkan jumlah penonton reality show ini, namun begitu banyak pihak media yang berkata ini merupakan hal yang asli. Terdapat begitu banyak bukti yang bisa membuktikan kalau mereka benar sedang berpacaran. Oleh karena itu, begitu banyak orang yang menantikan penayangan reality show ini. Biasanya, orang-orang hanya akan menemukan mereka berdua di acara pertunjukan menyanyi ataupun acara tahun baru di televisi. Namun di reality show ini, mereka berdua pastilah akan memiliki begitu banyak interaksi. Jika mereka berada di layar yang sama, semua orang bisa melihat apakah mereka sedang berpacaran atau tidak. Thomas pun tidak menghiraukan tatapan Fendi yang penuh ancaman itu. Pembawa acara itu pun kembali berkata, kedua pertanyaan tadi sangatlah mudah, itu tidak bisa menunjukkan kekompakan di antara kalian. Selanjutnya, aku akan merubah sedikit aturan pada permainan ini. Saat ini, kita akan fokus kepada partner yang kita cari dari pinggir jalan. Saat ini, semua orang terbengong. Ini cukup menarik, tidak ada yang mengenal orang yang mereka cari dari pinggir jalan itu. Mereka hanya menarik orang-orang yang tidak mereka kenal. Tentunya mereka tidak mengetahui kebiasaan para orang di pinggir jalan itu. Oleh karena itu, para artis hanya bisa menebak saja. Baik, pertanyaan pertama, makanan apa yang disukai oleh partner kalian? Silahkan dijawab. Saat ini, semua artis itu hanya bisa menebak dan menuliskan jawaban mereka. Thomas dan Yamanda menunjukkan papan mereka di waktu yang bersamaan dan tulisan yang ada di kedua papan tersebut adalah sate kambing. Saat ini, semua orang berseru dan pembawa acara itu pun terkejut sambil menepuk tangannya.
Wah, Kak Yamanda memanglah Kak Yamanda, kamu sungguh beruntung. Jawaban yang kamu tebak itu bahkan benar. Yamanda ingin tertawa, karena dirinya dan Thomas sudah sering makan bersama. Oleh karena itu, dia mengetahui makanan apa saja yang disukai oleh Thomas. Pembawa acara itu tersenyum dan berkata, mungkin Kak Yamanda juga menebak dengan sembarangan. Lagi pula kota Donghai ini terkenal akan sate kambingnya. Begitu banyak orang yang menyukai sate kambing, namun harus diakui kalau Kak Yamanda memanglah cukup beruntung karena ia bisa menjawab pertanyaan ini dengan benar. Saat ini, masih tersisa sebuah pertanyaan. Jika Yamanda bisa menjawab pertanyaan ini dengan benar, maka dia akan menjadi pemenang pada permainan kali ini. Pembawa acara itu kembali bertanya, silahkan dijawab, di mana tempat yang suka dikunjungi oleh partner kalian? Semua orang terbengong dan mereka mulai menebak. Mereka mulai menulis Danau Barat, Tembok Cina, Lapangan Tiananmen dan juga beberapa tempat terkenal lainnya. Intinya mereka tidak akan bisa menebak dengan benar. Sudah, waktu telah habis, silahkan angkat papan kalian. Thomas dan Yamanda pun mengangkat papan mereka di waktu yang bersamaan dan pada papan tersebut tertulis dua kata yang sama, yaitu Gunung Qingmei. Bersambung.